Baik Buya, mohon maaf Buya, nampaknya kita sudah terhubung dengan para pendengar ataupun pemirsa. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu siapa? Ibu Wasi Pekanbaru. Oke, Pekanbaru, masalah Ibu, silakan Ibu. Baik Ibu, silakan untuk pertanyaan bisa langsung ke Buya Ibu. Begini Buya, kemarin kan waktu bulan kemarin Buya ada ngomong soal rezeki yang didapat dengan suami saya. Jadi kan kita berencana mau jual rumah itu mau dibagi, kan kita udah bercerai Buya. Jadi maksudnya apakah saya salah mengambil sebagian dari yang harta yang udah dijual itu untuk anak-anak? Karena saya nggak ada penghasilan lain Buya. Menjual rumah misalnya. Jadi kalau kita ambil untuk menyekolahkan anak-anak buat modal usaha. Sebentar, rumah apa ini? Saya belum paham. Rumah apa? Rumah Anda sendiri? Ya seperti saya tanyakan dulu, rumah saya sendiri, tapi dibeli dengan hasil haram. Sebentar, saya mau lupa, banyak yang tanya. Sebentar. Rumah dibeli dengan harta haram. Iya Buya. Terus Jadi kita pernah tanyakan dulu Buya yang suami saya yang jadi kurir narkoba itu. Terus Ada bulan kemarin saya bertanya. Jadi saya itu bermaksud mau mengambil sebagian untuk sekolah anak, buat modal usaha, apakah itu saya berdosa atau gimana Buya? baik. Baik Bu, cukup Bu. Harus kita tinggalkan semua gitu Buya. Sementara saya nggak ada penghasilan, nggak ada kerjaan, anak-anak banyak. Mau diterapkan dari mantan suami, ya masih gitu juga pekerjaannya Buya. Baik. Cukup Bu. Ya, Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tadi Ibu diberi oleh suami rizki yang haram katanya dari hasil narkoba dulunya. Rumahnya ini adalah hasil narkoba dan sebagainya. Baik, kalau ini berarti harta itu adalah dari harta yang haram. Cuman harta haram ini adalah bukan harta dengan urusan dengan manusia. Tidak harus dikembalikan kepada manusia karena bukan mengambil haknya orang lain. Kalau mengambil haknya orang lain adalah karena ini tidak ada hubungannya dengan mengambil haknya orang lain. Hanya salah di dalam transaksinya dahulu sesuatu yang haram untuk diperjualbelikan, maka tetap hukumnya adalah haram. Cuman bagaimana tobat saya? Apakah saya buang itu semuanya? Apakah itu harus saya buang? Seperti bunga riba, bunga bank itu. Ada orang biasa di bank yang ada bunganya. Tak tahu dia tobat. Ditariklah dari bank tersebut, tak tanya bunganya puluhan juta. Bagaimana hukumnya? Tentunya tidak boleh ditinggal. Dan juga tidak boleh dimanfaatkan untuk dirinya sendiri. Tidak boleh dimanfaatkan untuk dirinya sendiri. Akan tapi ketahuilah, diambil tapi digunakan untuk kepentingan umum yang sifatnya adalah sesuatu yang tidak terhormat. Buat WC-WC umum, selokan-selokan umum, tempat-tempat yang kotor itu. Tapi hukum narkoba lain tidak semacam itu. Akan tapi ada kemiripan. Bagaimana hukumnya? Rumah Anda bukan seperti bunga. Kalau bunga mutlak keharamannya. Sebab dari zatnya itu adalah berarti dari transaksinya transaksi yang tidak dibenarkan. Transaksinya. Akan tapi kalau urusan narkoba itu adalah memang barangnya juga haram tapi tidak seperti urusan riba tadi. Dan riba memang tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Lihat. Kalau roba sebab orang yang diribai pun adalah rela kepaksa sebetulnya, itu enggak rela beneran. Itu rela karena butuh ya. Coba orang yang urusan dengan riba, saya minjemkan kepada Anda uang 10 juta. Tapi baliknya 11 juta ya. Mau enggak? Aslinya tidak mau, cuman karena anaknya sakit jadi mau. Kepaksa semuanya itu. Ini riba haram dan hukumnya adalah tidak boleh diambil untuk atas nama dirinya untuk kebaikan. Tapi urusan tobat dari transaksi yang salah, jual beli yang tidak benar, jual beli yang haram. Misalnya dulu jual beli apa yang tidak diperkenankan, apa saja, saya jual beli babi, jual beli ini tidak ada sangkutannya dengan orang lain. Cuman dari barangnya ini adalah barang yang haram. Bagaimana tobatnya? Tobatnya bukan harus dibuang itu semuanya.
Akan tapi bisa kita arahkan kepada kebaikan. Jika Anda mampu, Anda serahkan semuanya ya kepada kebaikan. Anda berikan ke tempat-tempat yang perlu, dan Anda lepas dari itu istimewa. Cuman permasalahannya, saya punya anak butuh. Saya punya anak butuh. Saya nggak mungkin dan sebagainya, dan saya pun diberi. Dosa yang memberi beda dengan yang diterima. Begini loh ya. Barang itu haram zatnya. Kalau diberikan kepada Anda tetap haram. Contohnya babi, kalau diberikan kepada Anda tetap haram. Tapi kalau babi dibelikan beras, berasnya halal kan? Jadi halal, tapi halal zatnya, tapi haram aridi. Haramnya itu karena dia adalah dibeli dari barang-barang haram. Kayak duit riba tadi. Dari narkoba, ini bukan narkoba, sudah debat dalam bentuk rumah. Jadi rumah zatnya adalah bukan sesuatu yang diharamkan. Atau bagian nilainya rumah itu dari sesuatu yang diharamkan. Maka bagaimana tobatnya ibu? Yang pertama tobatnya adalah ibu pokoknya harus berjanji tidak mau nerima lagi barang-barang semacam itu. Seperti orang yang sudah terlanjur terjun di dalam kredit yang haram itu, tobatnya bagaimana? Bukan Anda langsung berhenti, maka berhenti pun nggak bisa, maju kena, mundur kena sebabnya. Maka Anda lanjutkan untuk menyelesaikan kredit dengan cara yang haram itu, tapi ingat, jangan kredit lagi setelah itu. Jadi yang pertama adalah urusan ini, ibu yang bertanya, Anda tidak boleh nerima lagi urusan ini. Anda tidak boleh nerima. Dan yakinkan kepada anak-anak bahasanya mengambil harta dari yang itu adalah hukumnya haram. Terus bagaimana untuk kebutuhan Anda? Karena ibu kemarin kita masih ingat pertanyaannya. Tidak murni semuanya dari narkoba. Dan mungkin dari yang lainnya. Baik kalau begitu, ambil secukupnya untuk ibu. Karena untuk bekal. Ambil secukupnya untuk ibu. Dan selebihnya adalah Anda berikan untuk kepentingan umum. Selebihnya Anda berikan kepentingan umum. Dan yang Anda ambil pun kalau bisa dicatat. Barangkali suatu ketika Anda punya rizki yang halal, baru Anda ganti, Anda lepas itu semuanya. Karena tidak mungkin setelah itu Anda harus jadi fakir lalu besok mencuri atau korupsi, nggak mungkin. Akan tapi hijrah perlahan. Memang kalau Anda mampu meninggalkan itu semua, Anda tinggalkan. Tapi ingat, Anda punya anak yang biasa hidup mewah dan sebagainya. Baru nanti seperti yang kami ajarkan adalah biasakan dengan sederhana dulu, ambil secukupnya, kemudian dicatat yang diambil itu. Karena diambil itu bukan sesuatu yang haram, yang halal. Haram, yang secukupnya itu diambil, kemudian sambil kita cari usaha-usaha yang benar, baru nanti jika Anda mampu membayar, maka bayarlah. Kalau ternyata saya mati belum membayar, insya Allah Anda termasuk di golongan orang yang sudah bertobat. Buktinya Anda hijrah. Nah, seperti itu. Jangan dibebani berat orang hijrah. Allah langsung tinggalkan semuanya. Saya akan hidup di kolong jembatan dengan anak saya yang biasa kaya. Apakah Islam mengajarkan begitu? Kecuali hidup di negara yang jelas. Negara yang melindungi orang-orang yang pengen hijrah. Misalnya apa? Saya ingin meninggalkan keharaman ini, baru dijamin oleh pemerintah. Anda tidak ada jaminan yang demikian itu. Anda akan hidup di kolong jembatan nanti. Anda tidak akan mampu, bahkan akan mencaci Islam setelah itu. Maka dengan cara yang lembut semacam itu, ambil secukupnya untuk kebutuhan Anda. Akan tapi perbanyaklah untuk diberikan ke jalan ke tempat lain. Perbanyaklah untuk Anda berikan ke orang lain. Baru setelah itu ke orang lain pun diupayakan bukan untuk orang-orang, tapi misalnya untuk kepentingan pagar masjid, pagar pondok, pagar ini. Baru Anda ambil secukupnya. Secukupnya adalah untuk kecukupan Anda biaya-biaya ini, tapi Anda catat. Barangkali nanti ada rizki, Anda bayar itu semuanya. Hijrah perlahan demi perlahan. Jangan sampai dibebani orang yang mau hijrah itu. Wallahu a'lam bishawab.